siswa-siswi kelas 11 ya, yang terpilih untuk mengikuti tes AKM ya, 50 siswa dari SMA Negeri 1 Binangun. Nah, adik-adik, nanti dalam kesempatan siang hari ini saya ingin memberikan informasi tentang apa sih AKM itu, latar belakangnya kok ada ujian AKM itu kan, terus nanti tujuan jangka panjangnya apa dan manfaatnya itu apa. Dan mungkin nanti kegiatan ini akan berlanjut di kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena nanti di pertengahan Agustus itu udah mulai gladi bersih AKM. Mungkin sebelum 17 Agustus mungkin ya, di periode bulan Agustus kita akan mengadakan tryout untuk soal-soal AKM gitu ya buat adik-adik. Cuma di awal ini saya pengen tahu dulu ya, adik-adik itu mengenal apa itu AKM, asesmen kompetensi minimum. Terus latar belakangnya apa, kenapa sekarang ujian nasional itu di moratorium atau dihilangkan, atau kayak disuntik dulu nih, nggak ada ujian nasional tapi diganti dengan AKM. Kenapa? Kita akan bahas di kesempatan kali ini ya. Dan sudah mengenal lebih sedikit ya terkait dengan apa itu AKM ya. Pas ujian nasional dulu juga saya pernah mengikuti, jadi saya agak sedikit tahu betul lah ya perpindahan transisi dari ujian nasional ke AKM itu efeknya seperti apa, dan sekarang manfaatnya seperti apa itu AKM gitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi tentunya gini adik-adik, jangan sampai lupa bahwa visi adik-adik nanti di kelas 12 itu adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena adik-adik semuanya masuk ke SMA, benar nggak? Karena kalau adik-adik kerja itu SMK orientasinya. Ketika adik-adik masuk SMA, maka orientasinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya seperti itu. Dan karena tidak ada yang menjamin adik-adik di masa mendatang itu lebih baik, benar nggak? Iya, maka kita harus punya bekal untuk bersaing di dunia kerja. Ketika kita berkarir di sebuah perusahaan, kita pengen dapat honor yang lebih bagus, jenjang kerja yang bagus. Tapi akan sulit kalau kalian hanya punya ijazah SMA. Benar nggak sih? Coba bandingkan, kalau misalnya saya SMA, ini S1 lulusan ITB, saya kerja di Pertamina, yang dipilih yang mana? ITB apa SMA? ITB kan? Nah itu loh kenapa adik-adik harus punya maps ya di pikiran adik-adik untuk jenjang kerja nanti di masa mendatang setelah kelas 12. Orientasinya harus jelas. Oh, saya pengen kerja di Pertamina apa? Maka kalian harus pilih jurusan-jurusan yang available ke Pertamina, misal. Tapi Pak mahal-mahal, udah kok kan ada Politeknik Negeri Cilacap kayak gitu, yang secara menurut saya yang biaya masih terjangkau. Tapi punya peluang kalian bisa masuk tuh di pekerjaan-pekerjaan yang industrial lah di Kota Cilacap, yang secara honor juga masuk ke dalam kategori yang bagus gitu. Makanya Anda harus punya mapsnya dari sekarang. Nah tapi sebelum maps, nah ini ada tantangan yang kedua di kelas 11 adalah AKM gitu ya, kita akan bahas. Tapi di Indonesia bahkan di tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan 4 rekor muri yang belum dicapai oleh bimbel lainnya. Pencapaian pertama sebagai bimbel terbaik dan terbesar ini ya. Bimbel terbaik dengan kelulusan